Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu untuk belajar matematika pagi ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kekongruenan dan kesebangunan secara terpisah. Kekongruenan, dua buah bangun dinyatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sama. Nah, ukuran yang sama secara geometrik, kekongruenan ini memiliki dua buah syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lanjutkan ke contoh saja. Yang pertama. Nah, di sini ada trapesium ABCD dan trapesium JKLM, ya. Nah, dari kedua bangun ini, dua-duanya berbentuk trapesium, ya, memiliki bentuk yang sama-sama berbentuk trapesium. Secara sekilas dapat kita lihat bahwa kira-kira ukurannya kemungkinan sama. Maka kalau apabila ukurannya sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana saja? Maka kita bisa menunjukkan bahwa sisi AB itu bersesuaian dengan JK, kemudian sisi BC itu sama dengan KL, kemudian sisi CD itu sama dengan sisi LM, kemudian sisi AD sama dengan sisi JM, ya. Contoh pertama sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini memiliki ukuran, ya. Di sini ada sisinya, kemudian ada sudutnya. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa belah ketupat A dan B. Belah ketupat A dan B ini memiliki sisi yang sama. Ya, memiliki sisi yang sama, kemudian memiliki sudut. Nah, sudutnya ini berbeda. Maksudnya yang diberi ukuran ini sudutnya yang bernilai berbeda, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sudut-sudut yang berseberangan nilainya sama dan total jumlah sudut pada persegi 4 itu adalah 360. Maka merujuk kepada syarat tersebut, maka kita bisa menyatakan bahwa belah ketupat A B ini adalah kongruen, ya. Karena di sini sudah memenuhi syarat sisi-sisinya bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut-sudutnya pada belah ketupat sama besar. Saya nggak yakin, Bu, kalau sudut-sudutnya sama besar. Oke, kita lihat ya. Di sini kita pakai yang belah ketupat A dulu. Di sini pada belah ketupat A ini sudutnya 50, ya. Yang diketahui sudutnya 50, maka sudut yang berhadapan nilainya sama. Maka di sini pada belah ketupat A sudut yang diketahui nilainya adalah 100 derajat. Nah, sedangkan jumlah keseluruhan sudut pada persegi 4 itu adalah 360. Maka apabila 360 dikurangkan dengan 100 derajat, maka menjadi 260. Kita bagi 2, ya. Kita bagi 2, maka hasilnya 130. Maka sama dengan sudut pada belah ketupat B. Maka kita bisa nyatakan bahwa belah ketupat A dan B ini adalah kongruen. Kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya. Di sini kita merujuk ke kongruenan pada segitiga. Dua buah segitiga dinyatakan kongruen apabila memenuhi kondisi di bawah ini. Harus memenuhi salah satu dari kondisi atau kriteria di bawah ini. Satu aja nggak? Ya. Nah, kriteria yang pertama itu adalah sisi. Maksudnya adalah ketiga sisi pada dua buah segitiga ini memiliki panjang yang sama seperti ini, ya.
Jadi apabila ada dua buah segitiga, sisinya sama. Yang ini sama ya. Oke. Kriteria yang kedua adalah sisi sudut sisi. Jadi ada dua buah sisi yang sama dan satu sudut yang sama besar. Seperti ini. Ya. Jadi sisi-sisinya ini berada di membentuk sudut yang sama, begitu ya. Oke. Kriteria yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Jadi sisinya diapit sudut seperti ini ya. Jadi berurutan sudut, sisi, sudut. Ini sama besar, yang bersesuaian sama besar, yang bersesuaian juga sama besar ya. Oke. Kriteria yang keempat adalah sudut-sudut sisi seperti ini. Hanya posisinya berbeda ya, sudut-sudut sisi. Jadi kalau yang di sini dua buah sudut ini harus berurutan mengapit sisinya. Kalau yang ini tidak harus ya. Yang untuk syarat yang keempat ya. Oke. Jadi dua buah segitiga dinyatakan kongruen apabila memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini. Salah satu saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti berikut ini. Buktikan bahwa kedua segitiga berikut kongruen. Oke, segitiganya yang seperti ini. Ya. Di sini ada dua buah segitiga yang bertolak belakang posisinya. Nah, dari bentuk bangun seperti ini kita mendapatkan informasi yang pertama adalah yaitu segitiga yang di atas adalah segitiga ABC, kemudian segitiga yang di bawah adalah segitiga CDE. Nah, dengan memperhatikan gambar secara seksama kita memperoleh data sebagai berikut, yaitu AC ini sama dengan CE, kemudian BC sama dengan CD ya. Nah, kita bisa menentukan kalau kedua sisi-sisi ini bersesuaian, ini sama panjang, itu dilihat dari tanda bahwa mereka sama panjang ya. Lalu informasi yang kedua adalah sudut. Sudut ACB ini sama dengan sudut ECD karena keduanya saling bertolak belakang. Nah, merujuk ke informasi atau data yang diperoleh, kita mendapatkan memenuhi kriteria bahwa sisi, sudut, sisi. Maka karena sudah memenuhi satu kriteria, kedua segitiga ini dinyatakan kongruen ya. Lalu kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang selanjutnya, diketahui SR sejajar dengan PQ, lalu PO sama dengan OQ, OS sama dengan OR. Berapa pasang segitiga kongruen yang terdapat pada gambar berikut? Oke, gambarnya seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, diminta untuk menentukan berapa pasang, lalu disuruh menyebutkan. Oke, kita cek. Silahkan kalian lihat baik-baik. Ada berapa segitiga kongruennya? Sudah? Oke. Di sini ada 3 pasang segitiga kongruen. Oke. Sama nggak jawaban kalian dengan ibu? Nah, kita lihat ya. Segitiga yang kongruen ini apa aja? Yang pertama, SOP, berarti segitiga SOP dengan ROQ. Oke, segitiga yang kedua adalah SRQ dengan RSP ya. Segitiga yang ketiga, pasangan yang ketiga ya maksudnya, ini sini ada SQP, lalu kongruen dengan RPQ. Oke, sudah ya. Ada lagi yang lain? Sudah paham kan ya? Jadi tidak rumit kok ya, hanya perlu lebih teliti lagi, dilihat dengan seksama.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kesebangunan ya. Di sini dua buah bidang dinyatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda. Nah, ukurannya berbeda ya. Merujuk ke syarat secara geometri, syarat sebangun itu ada dua. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar ya. Kemudian yang kedua, pada pertemuan yang lalu Ibu menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Mungkin banyak dari kalian yang bingung maksudnya sebanding apa sih, Bu? Nah, maksudnya sebanding ini perbandingannya sama. Maka Ibu mempermudah kalimatnya menjadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Oke, kita lihat ke contoh berikut ini ya. Ada 3, 2, 3. Nah, ada 3 persegi panjang. Kita tahu bahwa persegi panjang ini sisi-sisinya disebut dengan panjang dan lebar. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu lebar bidang A berbanding lebar bidang B sama dengan perbandingan lebar bidang A dan berbanding dengan panjang bidang B. Ya. Nah, di sini kita bisa mengumpamakan bidang A maupun bidang B dengan nama apa saja. Di sini kita punya nama A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, J, K, L. Ya, kita coba bandingkan mereka ini, ketiganya ini kita bandingkan kira-kira yang sebangun yang mana. Kita coba membandingkan persegi panjang ABCD terlebih dahulu dengan EF GH ya. Oke, berarti lebar ABCD berbanding lebar EF GH sama dengan panjang ABCD berbanding panjang EF GH. Lebar ABCD itu apa namanya? Di sini lebar ABCD namanya AD, kemudian lebar EF GH itu EH, kemudian panjang ABCD itu adalah AB, dan panjang EFGH adalah EF ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung masukkan angkanya saja. Oke, kita langsung masukkan angkanya. Di sini angkanya di sini AD-nya bernilai 8, EH-nya bernilai 6, AB-nya 12, dan EF-nya adalah 8. Nah, kita bandingkan. Untuk yang 8 banding 6, apakah nilainya akan sama dengan 12 berbanding 8? Kita cek ya. Ternyata nilainya berbeda. Untuk 8 berbanding 6 itu nilainya 4/3, dan 12/8 itu adalah 3/2. Karena tidak sama, maka persegi panjang ABCD itu tidak sebangun dengan persegi panjang EFGH. Oke, kita bandingkan dengan persegi panjang EFGH dengan persegi panjang IJKL. Oke, lebar EFGH dan lebar IJKL ini sama dengan perbandingan panjang EFGH dan panjang IJKL. Nah, oke, lebar dan panjangnya kita langsung masukkan saja namanya apa saja. Untuk lebar EFGH itu EH, untuk panjang ya dan lebar IJKL adalah IJ. Ini posisinya berdiri ya untuk yang bidang IJKL ya. Kemudian untuk panjangnya itu EF dan JK. Kita langsung masukkan angkanya saja. Di situ 6/3 dan 8/4. Apakah nilai mereka ini
sama, perbandingannya akan sama, kita coba kita cari nilai terkecilnya. Nah, di sini 6/3 dan 8/4. Ini kalau disederhanakan, ini akan menjadi 2/1 ya. Maka nilainya, karena nilainya sama, maka persegi panjang EFGH dan IJKL ini adalah sebangun. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita langsung lanjutkan saja ke contoh soal. Untuk kesebangunan syaratnya cukup sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, baik dia bentuknya persegi panjang, trapesium maupun segitiga. Oke, kita langsung lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar. Yang gambar pertama itu memiliki ukuran 16,8 kali 8,4. Kemudian gambar tersebut akan diperkecil menjadi ukuran K kali 2 cm. Nah, diminta untuk menghitung luas gambar setelah diperkecil. Maka kita harus mencari nilai K-nya terlebih dahulu ya. Nah, karena kita akan mencari nilai K, kita akan menggunakan perbandingan lebar dan panjang. Oke, mana nih? Oke, sudah. Kita menggunakan rumus yang ini, masih sama. Kita langsung masukkan ke angkanya saja ya. Berarti 16,8 maksudnya per K, karena sama-sama panjang. Kemudian kita membandingkan perbandingan lebar, yaitu 8,4 berbanding 2 ya. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal melakukan perkalian silang seperti ini. Berarti 16,8 kali 2 dan 8,4 kali K. Hasilnya seperti ini, 33,6 sama dengan 8,4 kali K. Maka nilai K-nya adalah 4. Karena sudah tahu nilai K-nya 4, kita bisa mencari luas dari gambar yang sudah diperkecil. Nah, gambar yang sudah diperkecil ini kita langsung masukkan angkanya 4 kali 2, yang artinya luas gambar yang telah diperkecil adalah 8 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh kesebangunan yang kedua. Nah, di sini kita punya sebuah foto yang ditempelkan pada kertas karton dengan ukuran 50 kali 40 cm. Nah, gambar tersebut ditempelkan dengan bagian atas, kanan, dan kirinya serta bawahnya berjarak. Nah, seperti pada gambar ini ya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ukurannya juga seperti bisa kalian lihat pada gambar. Nah, kemudian foto dan karton itu adalah sebangun. Maka diminta untuk mencari lebar jarak pada bagian bawah atau A. Kemudian diminta untuk mencari perbandingan luas foto dan luas karton. Oke, masih sama, kita masih menggunakan rumus perbandingan luas, perbandingan lebar dan panjang. Nah, ya, seperti ini rumusnya. Lebar bidang A berbanding lebar bidang B sama dengan perbandingan panjang bidang A dan panjang bidang B. Di sini kita bisa ganti dengan foto dan karton seperti ini. Berarti lebar foto berbanding lebar karton sama dengan panjang foto berbanding panjang karton. Kita langsung masukkan saja. Lebar foto ini kan kita tidak tahu ukuran foto secara pasti, maka kita menggunakan informasi yang ada pada gambar. Karena keduanya sebangun, maka kita bisa menyimpulkan bahwa lebar dari foto adalah 40 dikurangi jarak pada bagian atas dan pada bagian bawah. Maka menjadi 40 dikurangi 3 dikurangi A berbanding lebar karton. Lebar kartonnya 40 ya.
Nah, kemudian panjang foto. Panjang fotonya adalah panjang karton dikurangi jarak kanan dan kiri, ya. Kemudian panjang karton. Oke, kita lanjutkan. Langsung menjadi 37 min A per 40 dan 40 per 50. Aduh Bu, 40 per 50 besar sekali nilainya. Maka kalian bisa sederhanakan aja. Sederhanakan menjadi seperti ini, 4 per 5, ya. Nah, kita kalikan silang. Ini dikali silang. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Nggak perlu dijabarkan ya. Jadi ini di sini 40 kali 4 160, kemudian 37 min A kali 5. Menjadi seperti ini. Oke, berarti nilai min 5A-nya adalah min 25 dari 185 dikurangi 160. Maka nilai A-nya adalah 5, ya. Karena kita sudah tahu nilai A-nya, kita bisa membandingkan luasnya. Berarti luas foto berbanding luas karton adalah di situ fotonya memiliki panjang dan lebar adalah 40 kali 32. 32 didapat dari 40 dikurangi 3 dikurangi 5, ya. Oke, kita lanjut. Karena di sini ada 40 pada penyebut dan pembilangnya, maka kita coret saja. Maka menjadi hilang menjadi seperti ini. Tinggal luas foto berbanding luas karton sama dengan 32 per 50. Kita sederhanakan menjadi luas foto per luas karton adalah 16 berbanding 25. Nah, 16 dan 25 ini merupakan kuadratik dari, kita sederhanakan menjadi secara kuadratik. Kalau dikuadratkan menjadi seperti ini, merujuk ke bentuk kuadrat ya. Berarti 16 itu kan sama dengan 4 kuadrat dan 25 adalah 5 kuadrat, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Maka kita bisa simpulkan apabila perbandingan luas, maka itu adalah perbandingan panjang atau lebar pangkat 2. Kemudian apabila nanti kita ketemu perbandingan volume, maka pangkatnya tinggal menjadi pangkat 3. Oke. Nah, kita masuk ke latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal, buat kalian yang untuk absen matematika, silahkan tuliskan di kolom komentar, saya bersemangat dan siap belajar matematika, yang diikuti dengan nama dan kelas kalian, ya. Oke, terima kasih. Nah, latihan soal yang pertama ini tentang kongruen ya. Berarti kalian diminta untuk mencari ini. Silahkan kalian bisa tulis untuk nomor satunya. Nah, ini yang nomor 2-nya ya, 2 buah bangun. Ini sebangun. Itu ada E, F, G, H dan A, B, C, D. Nah, diminta untuk mencari ini. Nah, ini yang nomor 3. Oke. Untuk latihan soalnya, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Gambarnya juga, jadi kalian gambar, kalian tulis yang rapi di buku tulis, kalian tulis soalnya terlebih dahulu, baru kalian tulis jawabannya. Jangan hanya jawabannya. Denahnya digambar apa enggak? Digambar ya, digambar. Silahkan kalian dikerjakan. Apakah kalian sudah paham apa belum? Silahkan kalian menghubungi ibu apabila belum paham. Silahkan. Oke, cukup sekian dari ibu ya. Semoga bermanfaat, semoga lebih paham dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.